Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah meletakkan kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat, yaitu dengan mengamalkan agama secara sempurna, yaitu dengan mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan saya akan membacakannya kisah-kisah dari sahabat radhiyallahu anhum berkenaan dengan channel ini yang awalnya itu nama saya rubah dengan kitab terjemah, karena apa yang ada di dalam channel ini ya itu kisah-kisah Islami atau kisah seputar agama Islam dari kitab terjemah yang mampu saya baca dan mampu saya bagikan kepada teman-teman semua, agar kita mendapatkan keberkahan hidup dan belajar, ataupun kita memberikan contoh kepada teman-teman yang lain. Karena yang kita baca ini, yang kita dengarkan ini adalah contoh-contoh dari sahabat radhiyallahu anhum yang jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke bab sebelumnya, karena kita masih dalam bab semangat anak-anak dalam mengamalkan agama dan juga memperjuangkan agama ini. Tapi sebelum itu ya seperti biasa kita menjaga adab ta'lim ya, yaitu salah satunya menjaga wudhu. Jadi supaya kita mendapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu, kita akan membaca kisahnya ya, yaitu kisah ke-6, kisah persaingan antara Rafi' dan Ibnu Jundub radhiyallahu anhuma. Biasanya apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan untuk berperang, beliau akan mengiringi pasukan sampai ke luar Madinah sambil meneliti segala keperluan mereka dan memperbaikinya jika ada kekurangan. Beliau juga akan memulangkan anak-anak yang ikut di dalam pasukan. Anak-anak itu berusaha mengikuti pasukan karena sangat semangat mereka ya. Tapi Rasulullah malah memulangkannya karena menurut Rasulullah masih belum cukup umur. Demikian juga dalam perang Uhud, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyertai pasukan dan mengembalikan beberapa anak-anak karena mereka masih terlalu kecil. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar, Zaid bin Sabit, Usamah bin Zaid, Zaid bin Arqam, Bara bin Azib, Ammar bin Hazm, Usaid bin Dukair, Urabah bin Aus, Abu Sa'id al-Khudri, Samurah bin Jundub, dan Rafi' bin Khudaij radhiyallahu anhuma. Rata-rata anak-anak itu masih berusia 13 atau 14 tahun, jadi masih kecil ya umur SD sampai SMP lah. Ketika disuruh kembali, Zaid radhiyallahu an membela Rafi' radhiyallahu an dengan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anakku Rafi telah mahir dalam memanah." Ya, Rafi radhiyallahu an sendiri karena semangatnya untuk ikut bertempur, ia menjinjitkan kakinya agar terlihat lebih tinggi. Akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengizinkan Rafi radhiyallahu an ikut serta. Melihat hal itu, maka Samurah bin Jundub radhiyallahu an berkata kepada ayah tirinya, Murrah bin Sinan radhiyallahu an, "Rafi dibolehkan ikut, sedangkan aku dilarang ikut, padahal aku lebih kuat daripadanya." Wah, jika ditandingkan denganku, pasti aku dapat mengalahkannya. Akhirnya keduanya ditandingkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rafi radhiyallahu an memang dapat dikalahkan oleh Samurah radhiyallahu an. Akhirnya Samurah radhiyallahu an pun diizinkan ikut berperang. Semua anak-anak pun akhirnya meminta izin kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk ikut serta. Sebagian di antara mereka ada yang diizinkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika malam tiba, Rasulullah SAW mengatur penjaga malam. Beliau memilih kira-kira 50 orang untuk menjaga seluruh pasukan. Banyak di antara mereka menyediakan diri untuk berjaga malam. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Siapakah di antara kalian yang bersedia menjagaku?"
Seorang sahabat berdiri, ia ditanya oleh beliau, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Jakwan." Sabda Nabi SAW, "Baik, duduklah." Kemudian beliau bersabda lagi, "Siapakah yang bersedia menjagaku malam ini?" Maka berdirilah seorang sahabat dan namanya adalah Abu Sabah. Nabi SAW berkata lagi, "Baik, duduklah." Lalu beliau bertanya lagi, "Siapakah yang bersedia lagi menjagaku?" Lalu berdirilah seorang sahabat lagi dan ditanya namanya oleh Nabi SAW. Jawabnya, "Namaku Ibnu Abdil Qais." Nabi SAW bersabda, "Baik, duduklah kamu." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Hendaknya ketiga orang yang berdiri tadi kemari." Tetapi yang maju kepada Nabi SAW hanya satu orang. Beliau bertanya, "Kemana dua orang temanmu tadi?" Jawab sahabat itu, "Ya Rasulullah, aku sendiri yang berdiri 3 kali itu." Ia lalu didoakan oleh Nabi SAW dan diperintahkan untuk menjaga beliau. Dan 1 malam penuh ia menjaga kemah Rasulullah SAW. Faedah dalam kitab ini ya teman-teman. Demikianlah semangat juang agama yang ada pada anak-anak maupun orang dewasa pada diri sahabat radhiyallahu anhum. Seperti itulah yang keadaan mereka pada umumnya. Mengorbankan nyawa demi agama merupakan tujuan hidup mereka, sehingga mereka selalu sukses. Sebelumnya Rafi bin Khudaid radhiyallahu anhuma sudah meminta agar diikutkan dalam perang Badar, namun ia belum diizinkan. Ia baru diizinkan ikut dalam perang Uhud sebagaimana dikisahkan di atas. Selanjutnya Rafi radhiyallahu an selalu menyertai berbagai pertempuran lainnya. Dalam perang Uhud dadanya terkena anak panah. Ketika ditarik keluar ada sedikit bagian yang tertinggal di dadanya sehingga menyebabkan luka di tubuhnya, dan pada akhirnya luka itu kambuh kembali pada masa tuanya dan ia meninggal dunia karena luka tersebut. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini untuk kita semangat untuk mengamalkan agama dan juga memperjuangkan agama kita. Semoga kita dapat mengamalkan dan juga menyampaikannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.